Shalom adik-adik semua. Adik-adik, minggu depan tanggal 12 September itu ada ibadah syukur hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak. Adik-adik, nanti untuk ibadahnya adik-adik diwajibkan untuk menonton ya. Diikutin dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terlebih di ceritanya ya adik-adik, karena setelah Ibu Pendeta bercerita akan ada pertanyaan untuk adik-adik. Bagi adik-adik yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi bersama Kak Daniel dan saya Carlos. adik-adik. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah. Siapkan dulu Alkitabnya, bukunya, buku tulisnya ya adik-adik. Nah, kakak undang untuk berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan Kidung Ceria 177 di Pintumu Ku Datang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami bersuka cita berkumpul bersama-sama dengan anak-anak kami melalui ibadah ini. Bapa di surga, kami hendak mendengarkan akan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan memberikan persembahan syukur. Biarlah Tuhan, awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini mau jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 137. 137, adik-adik yang bait yang kedua kita nyanyi. Adik-adik lihat di situ ada kata ku baca dapat diganti dengan ku hafal ya. Kita nyanyi yang ku hafalnya. Setelah
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang bawa firman Tuhan siapa Kak? Kak Dea. Kak Dea. Kak Dea. Shalom adik-adik. Sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai yang ke-28. Sebelum itu kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Sekarang Bapa, kita mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti isi tentang firman-Mu. Pujilah Kristus, amin. Bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 1. Adik-adik boleh berdiri. Kita baca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai yang ke-28. Adik baca ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada mereka, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik sekarang boleh duduk. Kita dengarkan cerita yang satu ini ya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan selalu sehat dan selalu semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kali ini Kakak Dea mau bercerita tentang Bapak Yohanes. Bapak Yohanes itu mempunyai ibu bernama Elisabeth dan ayahnya adalah Zakaria yang adalah seorang imam. Kalian tahu tidak, Bapak Yohanes dan Tuhan Yesus itu bersaudara loh. Kenapa ya bisa bersaudara? Ibu Tuhan Yesus yaitu Maria dan Ibu Elisabeth adalah saudara sepupu adik-adik. Kalau kalian punya berapa saudara sepupu? Punya banyak atau punya sedikit? Kalau Kakak Dea itu punya 10 saudara sepupu. Wow, banyak ya. Nah, sekarang adik-adik lihat pada gambar. Bapak Yohanes itu kerjanya apa ya? Apa seorang nelayan atau seorang guru? Wah, di gambar Bapak Yohanes bekerja sebagai pembaptis adik-adik. Pembaptis itu apa Kak? Pembaptis itu mengajak orang-orang yang tadinya berdosa menjadi bertobat. Anak-anak yang tadinya nakal, yang suka jahil, jadi gak nakal lagi deh. Itu sebabnya kenapa Bapak Yohanes dipanggil sebagai Yohanes Pembaptis. Banyak loh yang udah dibaptis oleh Bapak Yohanes. Banyak juga yang mengira bahwa Bapak Yohanes itu adalah Mesias yang menyelamatkan. Tapi Bapak Yohanes bilang, "Aku bukan Mesias yang menyelamatkan, tapi aku adalah orang yang mempersiapkan jalan untuknya." Siapa ya adik-adik yang dimaksud oleh Bapak Yohanes? Itu adalah Tuhan Yesus loh. Jadi Bapak Yohanes memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Ia memberitahu semua orang bahwa Tuhan Yesus akan datang. Itu sebabnya Bapak Yohanes mengajak orang-orang untuk bertobat dan membaptis orang-orang yang berdosa. Nah, adik-adik, Kakak Dea mau tanya, siapa yang sudah dibaptis? Adik-adik yang sudah dibaptis, itu artinya kalian adalah saksi Kristus.
Maksudnya, kalian harus menjadi contoh yang baik untuk orang-orang sekitar kalian. Kalau di rumah, gak boleh tuh bentak-bentak mama atau papa, gak boleh berbohong. Kalau bersama teman, gak boleh saling ejek, gak boleh saling bertengkar, saling berantem, apalagi ngomong kasar. Yang belum dibaptis juga harus sama, harus menyebarkan kebaikan kepada orang-orang sekitar. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau meresponi firman Tuhan. Kita baca, kita nyanyi dari Kidung Ceria 196, Marilah Marilah, bait 1 dan 3. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Tadi Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar tadi menjadi pedoman dalam kehidupan kami agar kami mau seperti Bapak Yohanes. Bapa, kiranya Engkau mau selalu ada dalam hati kami, melindungi kami, menyertai kami, terutama untuk adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Engkau memberikan kecerdasan, kepintaran agar mereka menjadi anak-anak yang hebat dan dapat membanggakan kedua orang tua mereka. Begitu pula dengan gereja kami Tuhan, kiranya Engkau melindungi, Engkau menyertai, berkati Ibu Pendeta beserta keluarga, para majelis, para pelkat, terutama pelkat PA. Inilah doa kami, inilah syukur kami Tuhan, terpujilah Kristus yang sudah mengajak kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, untuk aktivitas kelas TK yaitu mewarnai gambar Bapak Yohanes Pembaptis. Yang bagus ya. Untuk aktivitas kecil yaitu mencari perbedaan. Nanti ada 2 gambar berbeda. Nanti adik-adik cari ada 5 perbedaan dari gambar tersebut. Kemudian untuk kelas tanggung, adik-adik mencari kata. Nanti ada 10 contoh perbuatan yang dapat dilakukan sebagai saksi Kristus. Ada 10 kata, nanti adik-adik cari. Selamat mengerjakan. Waktunya memberikan persembahan syukur ya adik-adik. Sudah siap semuanya? Amplopnya udah diisi? Diisi ya? Nanti
nanti kakak-kakaknya yang ambil. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik kita nyanyinya kanan ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Nah, adik-adik, lipat tangannya, kecepatannya kita akan berdoa persembahan kita. Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya firman kami dengar ini adik-adik bisa berguna bagi adik-adik. Terima kasih Tuhan, dan juga berkatlah persembahan kami ini supaya bisa berguna bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah, tapi sebelum itu kita bernyanyi dari Kidung Ceria 132, Sungguh Indah Kabar Mulia, bait 1 dan 2. Yesus Kristus dan berubah
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Buka tangan, tutup mata, kita satukan doa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu ada dalam hati kami, melindungi kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.